Kita kasih Tuhan yang selalu Tuhan berikan dalam kehidupan kita semua. Kita boleh ada sampai hari ini semua karena Tuhan. Amin. Semua boleh karena Tuhan, saudara. Nah, karena itu saya kasih dalam Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, ya, saya percaya saudara, satu hal yang selalu Tuhan mau ingatkan kepada kita semua adalah supaya kita jangan berlambat-lambat, saudara. Dalam arti serikasam Tuhan, di akhir zaman ini Tuhan mau supaya kita terus berlari dan berlari, ya, untuk bisa mencapai apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Artinya bahwa setiap orang selalu punya kerinduan, saudara, untuk bisa menghadap hadirat Allah. Setiap orang selalu punya kerinduan seperti yang Tuhan mau, saudara, supaya kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh bisa merasakan anugerah Allah yang begitu melimpah yang sedang Tuhan sediakan di dalam kehidupan orang-orang yang mengasihi Dia, saudara. Ya, ada hamba Tuhan mengatakan bahwa hari-hari ini adalah waktu yang begitu cepat, saudara. Ya, jadi sepertinya bahwa di hari-hari ini ada seperti adanya percepatan, saudara. Ya, dan saya percaya bahwa segala sesuatu itu adalah maksudnya, ada maksud Tuhan. Ya, kenapa orang bilang bahwa ini adalah masa-masa percepatan, saudara? Ini menunjukkan bahwa kalau dikatakan masa-masa percepatan, saudara, itu berarti kehidupan rohani kita jangan lambat, betul? Kehidupan rohani kita jangan sampai lambat. Tuhan mau supaya kehidupan rohani kita semakin naik, semakin naik, semakin naik. Ya, sekalipun ada badai, sekalipun ada ujian, saudara, itu tidak akan bisa menekan kita. Ya, itu tidak akan bisa menghalangi kita untuk kita mau terus berlari dan berlari untuk mencari Tuhan, saudara. Amin. Kita buka dalam kitab Amsal, saudara. Saya minta teman ini boleh buka, baca Amsal pasal yang ke-18 ayatnya ayat yang ke-10. Firman Tuhan, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Amin. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Amin, saudara. Ayat ini begitu luar biasa. Alkitab berkata, saudara, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi apa? Selamat. Ya. Garis bawahi kata orang benar, ya. Dia berlari. Itu berarti serikasam Tuhan. Satu hal yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, supaya jangan Tuhan cuma jalan di tempat, jangan cuma berlari di tempat, saudara. Tuh. Tapi Tuhan mau supaya Tuhan berlari. Alkitab berkata, orang benar, ya, berlari dan ia menjadi selamat, saudara. Satu hal yang Tuhan mau inginkan dalam kehidupan kita hari-hari ini, saudara, supaya jauh orang harus terus berlari dan berlari, mencari rancangan Tuhan dalam hidup kita, mencari janji yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita harus mengupayakan kehidupan kita, saudara, supaya kita benar-benar sungguh menyenangkan hati Tuhan. Ada mungkin banyak orang masa bodoh dengan keadaan yang ada. Mungkin ada begitu banyak orang masa bodoh. Yang penting saya sudah menjadi Kristen, yang penting saya sudah percaya kepada Tuhan. Tetapi kehidupan pertumbuhan rohaninya itu mau bilang naik enggak? Cuma seperti itu. Cuma seperti itu. Enggak ada kenaikan dalam hal rohaninya, saudara. Enggak ada kenaikan. Asal dia menjadi orang Kristen, asal dia menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi yang Tuhan mau dalam kehidupan kita semua, untuk kita bisa mencapai sesuatu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Tuhan bilang orang benar, ya, berlari dan ia menjadi selamat, saudara. Karena dikatakan begini, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Untuk bisa mencapai menara itu, saudara, kasih Tuhan, tentunya orang bukan cuma sekedar santai saja. Ini bukan soalnya kita mau santai-santai
santai di hari-hari ini sering kasih Tuhan. Ya, ini bukan waktunya lagi orang mau santai. Iblis berusaha untuk menekan kita, saudara. Iblis berusaha untuk bisa membawa kehidupan kita semua supaya kita tidak bisa melihat rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak orang hari-hari ini sepertinya dibuat santai, saudara. Dibuat supaya mereka tetap santai di hari-hari ini. Tetapi Tuhan mau supaya orang berlari sering kasih, betul? Supaya orang berlari. Kenapa kita harus berlari sering kasih? Ya, kenapa kita mesti, Tuhan mau supaya orang mesti berlari untuk bisa mendapatkan keselamatan itu, saudara. Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Ada lagu atau pujian yang mungkin mengatakan kita berlari dan berlari. Mungkin ada satu ayat mengatakan begitu. Kita akan berlari untuk bisa mencapai satu tujuan, saudara. Ya. Kenapa kita harus berlari? Karena mungkin ada begitu banyak orang di belakang sana berusaha untuk bisa mencapai itu. Ya. Artinya bahwa ada satu perlombaan, ya, ada satu pertandingan yang sedang kita hadapi. Ada mungkin 1000 orang mereka berlari untuk bisa mencapai garis akhir, dan cuma satu yang bisa menjadi juara satu. Belum pernah sampai hari ini saya mendengar berita kalau dari 1000 orang yang berlari, tiba-tiba 1000 orang itu masuk finish dengan bersama-sama. Tidak ada, ya. Pasti cuma satu, sedekah satu. Amin. Pasti cuma satu. Makanya Alkitab berkata, karena itu berlarilah begitu rupa, secepat-cepatnya, saudara. Bukan berlari dengan cara jogging, sedekah Tuhan. Ya, itu olahraga biasa, saudara. Tetapi dalam satu pertandingan sedekah Tuhan, mereka akan menunjukkan kehebatan mereka untuk berlari. Kemampuan mereka untuk berlari, itu yang mereka tunjukkan kepada semua orang. Wah, hebat orang yang kalau berlari, saudara. Karena satu tujuan mereka mendapatkan mahkota, mendapatkan piala, saudara, mendapatkan medali emas di dalam kehidupan mereka. Ya, tidak mungkin orang yang sudah bertahun-tahun dia latihan, kalau tiba-tiba datang satu pertandingan, saudara, dia santai, saudara. Ya, tidak mungkin saya kasih Tuhan. Maka akan menjadi sia-sia apa yang dia latih selama itu. Ya, akan menjadi sia-sia dalam kehidupan kita. Pengiringan kita kepada Tuhan akan menjadi sia-sia kalau kita tidak mendapatkan apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Sia-sia. Kita sudah melayani Tuhan, kita sudah berjerih payah dalam Tuhan, tapi sepertinya sia-sia, saudara. Ya, sepertinya sia-sia. Tetapi orang yang benar-benar menjadikan Tuhan segala-galanya dalam kehidupan kita, maka itu tidak akan menjadi sia-sia dalam kehidupan dia, saudara. Sekalipun ada harga yang harus dia bayar, saudara. Ya, sekalipun ada harga yang harus dia bayar untuk bisa mencapai apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan dia. Ya, ada harga yang harus kita bayar. Ya, saya percaya ini yang maunya Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Dalam suatu pelayanan sedekah Tuhan, ketika kita dipercayakan untuk menjadi seorang pemimpin dalam suatu pelayanan, saudara, ini adalah sesuatu yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa membawa pelayanan itu, saudara, kepada satu tujuan Tuhan, saudara. Artinya bahwa bukan atas kemauan kita, bukan atas kehendak kita semua, tapi kita berjalan atas kehendak Tuhan, saudara. Kalau kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara, orang pasti enjoy sedekah Tuhan. Sekalipun ada persoalan, sekalipun ada tantangan dalam pelayanan, dia akan tetap enjoy, saudara, karena dia percaya bahwa ini adalah visi yang Tuhan berikan dalam kehidupan dia. Untuk mencapai garis akhir sedekah Tuhan, ya, orang akan berusaha untuk mencapai garis finish. Orang akan terus berjuang dan berjuang. Ya, begitu juga dalam kehidupan kita semua. Tadi saya sudah katakan bahwa ini bukan saatnya lagi kita mau santai, saudara. Ya, Alkitab berkata, nama Tuhan adalah
Ya, pujian tadi berkata, nama Yesus menara yang kuat. Amin, saudara. Amin. Nama Yesus, ya, bukan nama pendetanya, ya, bukan nama gembalanya, bukan nama koordinatornya serikasam Tuhan, ya, tapi nama Yesus, saudara, menara yang kuat, sehingga setiap keputusan, ya, yang kita ambil, ya, setiap perjalanan kehidupan kita yang kita boleh lakukan di hari-hari ini, semua hanya ada dasar Yesus, saudara. Amin. Kalau kita mengaku, kita percaya bahwa dasar iman kita adalah Yesus dari kasih Tuhan, kita akan terus berjalan terus, saudara. Betul? Kita akan terus berjalan apapun kata orang, situasi apapun yang sedang terjadi, kita akan terus maju terus, maju terus, maju terus. Karena kita percaya bahwa pasti Tuhan punya rencana, saudara. Ya, pasti ada rencana Tuhan. Kalau kita sudah terbiasa dengan keadaan pelayanan yang sepertinya sulit, saudara, maka kita akan merasakan ada sukacita, ya. Tapi kalau ada orang cuma terbiasa dengan hal-hal yang hebat, hal-hal yang luar biasa, saudara, ketika dia dibawa di suatu tempat yang kelihatannya sederhana ke hal yang biasa-biasa saja, dia tidak akan merasa puas, saudara. Ya, dia tidak akan merasa puas. Tetapi kalau kita sudah pernah banyak mengalami masa-masa sulit dalam pelayanan, mengalami masa-masa ujian yang begitu berat dalam pelayanan, saudara, ketika diperhadapkan dengan satu pelayanan yang kecil seperti kasih Tuhan, orang sudah kaget lagi, saudara. Amin. Karena kita sudah terbiasa, sudah terbentuk dari hal seperti itu, ya, sudah terbentuk seperti kasih Tuhan. Karena mungkin kita berpikir, Tuhan, kalau saya tuh hamba-hamba Tuhan besar, punya jemaat yang besar, punya jemaat yang begitu banyak, tiba-tiba dia dipindahkan ke jemaat yang kecil, saudara. Ya, dipindahkan ke jemaat yang kecil. Bagaimana respon mereka, saudara? Tuh? Saya percaya setiap orang punya respon yang berbeda-beda, saudara kasih Tuhan. Jadi kadang-kadang kita berpikir, Tuhan, sekiranya Tuhan menempatkan kita dengan perkara-perkara seperti ini, kita harus berkata, Tuhan, Engkau baik, Tuhan, Engkau ajaib, Engkau luar biasa, saudara. Ya, karena bukan berapa banyak orang yang menentukan keselamatan kita. Ya, sekalipun mungkin yang kita layani itu cuma sedikit orang, tetapi kita percaya, saudara kasih, bahwa ketika kita terus berdoa untuk jiwa-jiwa, berdoa untuk orang-orang yang terhilang di luar sana, maka itu akan disebut pekerjaan yang besar di dalam kehidupan kita semua, saudara. Amin. Itu pekerjaan yang besar. Makanya kalau kita berdoa, Tuhan selamatkan bangsa-bangsa, Tuhan selamatkan jiwa-jiwa yang terhilang dimanapun mereka berada, di kota-kota, di desa-desa, di bangsa-bangsa, selamatkan mereka. Ya, ini menunjukkan serikasam Tuhan bahwa tujuan Tuhan dalam kehidupan kita bukan hanya untuk pribadi kita, tetapi kita punya belas kasihan sama orang-orang lain, saudara, yang belum mendapatkan keselamatan itu, saudara kasih. Ya, siapapun dia. Ya, siapapun dia. Berapa minggu yang lalu kami ke lembaga perempuan, saudara, di lembaga perempuan. Ya, selesai kami melayani di sana, sering kasih. Lalu ada satu ibu datang, Pak, tolong doakan, ada satu ibu ini. Ya, dia dari Muslim. Ya, dia dari Palu kalau tidak salah. Ya, dia minta didoakan. Dia ingin memberi diri kepada Tuhan Yesus. Ya, akhirnya teman-teman saya bilang, Pak Ade, tuntun dia untuk terima Yesus. Saya boleh doakan dia, saudara. Ya, pada saat dia lagi berdoa, dia menangis di kasih Tuhan. Dia merasa terharu. Ya, ketika nama Tuhan itu diberitakan di dalam kehidupan dia, dia terharu. Dia menangis sampai dia mau berkata-kata sudah tidak bisa keluar. Dia cuma menangis. Dia menyadari bahwa betapa luar biasanya Yesus yang hadir dalam kehidupan dia. Kami nggak tanya apa masalahnya, apa kehidupannya, kami nggak tanya, saudara. Tapi kami bisa merasakan suri kasih Tuhan.
Mungkin dia pernah mengalami situasi-situasi yang sulit, tekanan-tekanan yang begitu berat di dalam kehidupan dia, saudara. Ya, sehingga dia memberi hidupnya kepada Tuhan. Ya, ketika dia menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada sukacita besar terpancar di dalam kehidupan dia, saudara. Ya, ada teman kami, seorang hamba Tuhan, dia bilang, sudah bertahun-tahun saya melayani di penjara, tapi baru kali ini ya saya menyaksikan orang yang memberi diri kepada Yesus. Kok bisa sampai seperti itu? Ya, dia baru kali itu dia menyaksikan, saudara, memberi diri, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, dia baru kali itu saya lihat. Dia merasakan bahwa pelayanan selama ini gak pernah menjadi sia-sia, saudara. Ya, dia percaya bahwa itu semua pekerjaan Tuhan. Dia percaya itu semua keajaiban Tuhan, karena Alkitab berkata, satu orang bertobat, seisi surga akan bertepuk tangan. Amin. Seisi surga akan berpesta luar biasa. Satu orang saja. Gak membutuhkan ribuan orang, saudara. Satu saja. Ya, saya percaya surga akan terus bersorak-sorai dengan luar biasa kalau lebih dari satu lagi, saudara. Apalagi kalau ribuan orang, jutaan orang datang kepada Yesus, luar biasa, saudara kasih Tuhan. Ya, luar biasa. Ya, kita melayani satu orang saja, itu merupakan satu sukacita besar dalam kehidupan kita. Apalagi kalau dia mau hidup di dalam Tuhan, wah, enak, saudara kasih Tuhan. Kita akan berkata, tidak sia-sia apa yang kami kerjakan selama ini, saudara. Amin. Tidak menjadi sia-sia. Ya, karena kita berkata nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan menjadi selamat. Dikatakan orang benar, saudara kasih. Orang benar saja harus berlari untuk mendapatkan keselamatan itu, saudara. Apalagi kalau orang itu tidak pernah tahu tentang kebenaran firman Tuhan, saudara. Ya, jadi orang benar saja harus diusahakan. Kamu harus berlari dan berlari dan berlari. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang mengaku Kristen, mengaku percaya kepada Tuhan? Kalau mereka santai, ya, mereka cuma santai, sering Tuhan, ya, bagaimana kehidupan mereka? Firman Tuhan berkata, seorang sedangkan orang benar hampir-hampir tidak selamat. Coba tolong cari ayatnya. Ya, tolong cari ayatnya. Tadi mau cari ayatnya ya. Sedangkan orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, saudara. Wah, betapa bahagianya kita, saudara. Ya, kita percaya kita bukan bagian orang-orang yang hampir-hampir tidak selamat, tapi kita adalah orang benar yang diselamatkan oleh Tuhan, saudara. Oke, tadi saudara ada ayatnya, kan? Saya sudah lupa ayatnya. Ya. 1 Petrus 4 ayat 18. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Amin. Sedangkan orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, lalu apa yang terjadi kepada orang fasik, saudara? Lebih soe, saudara, kasih Tuhan. Ya. Makanya kita yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, ya, mari terus berlari, saudara. Ya, kita terus berlari, kita mengupayakan apa yang bisa kita kerjakan, kita mengupayakan apa yang bisa kita lakukan, saudara, untuk bisa menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan. Ya, amin, saudara. Kapanpun, dimanapun, di situasi manapun, saudara. Saudara yang kasih Tuhan. Di waktu ini, saudara, ya, di masa-masa ini, saudara kasih, Tuhan mau supaya kita harus terus berjuang, saudara. Kita harus terus berjuang, berusaha, saudara kasih, Tuhan bisa mencapai tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu, saudara, mari kita berikan dorong anak-anak kita, dorong keluarga kita, dorong saudara-saudara kita, dorong teman-teman kita, mari kita terus berjuang bersama-sama, berlari bersama-sama, supaya keselamatan itu akan terus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Karena iblis tidak pernah tinggal diam, saudara. Ya,
Iblis tidak pernah tinggal diam. Kadang iblis bisa memberikan roh kemalasan dalam kehidupan kita. Ya, kadang iblis bisa menaruh roh acuh tak acuh dalam kehidupan kita. Kadang iblis menaruh roh masa bodoh dalam kehidupan kita. Ya, gak peduli dengan keadaan yang ada. Ya, masa bodoh dengan ibadah. Ya, rasa malas dan lain sebagainya, saudara. Hati-hati dengan perkara seperti itu. Kita harus lawan rasa-rasa malas itu dalam kehidupan kita semua. Dan kita mau berjuang bersama-sama, saudara. Ya, karena mungkin Tuhan pernah capek, saudara kasih. Tapi Tuhan tidak pernah tinggal berdiam diri, saudara. Dia harus berjalan terus, masuk ke desa, masuk ke kota untuk memberitakan Injil, saudara. Ya, dan saya percaya itu yang diikuti oleh para murid-murid Tuhan, para rasul-rasul Tuhan. Mereka tidak capek-capeknya mereka melayani Tuhan, hanya memberitakan tentang Yesus, saudara. Ya, sekalipun ada harga yang harus mereka bayar, mereka mati dengan cara-cara yang sangat mengerikan, saudara. Tetapi ada kemuliaan Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka, saudara. Amin, saudara. Ya, saya percaya, saudara kasih. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita semua. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita di hari-hari ini. Mari kita berjuang bersama, saudara. Kita terus memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, saudara. Ya, biar kita terus giat dalam melayani Tuhan, giat dalam beribadah. Tuhan mau yang seperti itu. Ya, Tuhan mau yang seperti itu. Ada mungkin begitu banyak orang kalau ibadah itu ya biasa-biasa saja. Ya, ibadah 1 jam. Tetapi line dance berjam-jam, saudara. Line dance berjam-jam, saudara kasih Tuhan. Ya, apakah itu benar di mata Tuhan? Bagi orang fasik itu hal yang biasa. Ya, tapi bagi Tuhan bisa melihat, Tuhan merasa kecemburuan, saudara. Kamu dan kita 1 jam saja. Ya, tapi untuk dunia ini kamu berjam-jam, saudara kasih. Ya, mungkin Tuhan punya standar dalam kehidupan kita. Kalau misalnya dia kasih standar. Ya, Tuhan bilang sama murid-muridnya di Taman Getsemani, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Ya, 1 jam saja. Ya, mungkin itu satu standar yang Tuhan berikan. Kalau lebih dari itu ya puji Tuhan, lebih hebat lagi, lebih luar biasa. Tapi Tuhan bilang, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Ya, 1 jam cuma mereka bersama dengan Tuhan. Wah, itu luar biasa, saudara. Ya, tapi kadang orang berpikir ya terlalu lama, saudara. Ya, terlalu lama. Sehingga ibadah itu harus diatur sedemikian rupa. Pokoknya setengah jam, 1 jam, saudara kasih. Ya, makanya kita berusaha untuk memaksimalkan apa yang ada, saudara. Ya, amin. Nah, karena itu sering kasih Tuhan, firman Tuhan sudah datang kepada kita pada siang hari ini. Saya percaya ini menjadi dasar yang kuat dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan berkata, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Ya, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat, saudara. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Demikianlah firman Tuhan kita pada siang hari ini, dan saya percaya firman ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita